Shalom, salam kasih Tuhan di program BSJD pada hari ini. BSJD hari ini akan dibawakan oleh Vikaris Winda Patrika Embunsari yang melayani di Resort GKI Pontianak. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pola-pola kepemimpinan negara Indonesia saat ini menjadi perhatian publik atau masyarakat. Para pemimpin negeri yang menunjukkan bagaimana watak atau karakter mereka berapa ditemukan dan dibuat menjadi sangat viral dan sangat dibicarakan. Dan semua itu bukan hal yang baik, melainkan hal yang buruk. Bagaimana tidak? Para pemimpin negeri ini menginjak leher orang-orang kecil sambil menikmati segala kekuasaan yang dimilikinya. Nah, sekarang semuanya tampak santai, sepele saja jika ada para pemimpin yang korupsi miliaran bahkan triliunan. Keharmonisan yang gagal menunjukkan nilai-nilainya. Sepertinya negeri ini sedang amnesia, krisis akan nilai-nilai eksistensinya sebagai negara. Itulah yang melekat pada oknum-oknum, tetapi dampaknya pada semua. Orang-orang yang tengah berusaha dan berupaya untuk menyelamatkan dan memberi kebaikan untuk negeri ini juga terkena imbasnya. Tapi inilah realitas dan kita tidak dapat menolak realita-realita pahit ini. Tidak bisa pula kita menutup mata bahwa hal-hal terjadi bukan bagian dari persoalan kita bersama. Akan tetapi semua orang memiliki hak bagaimana merespon realita-realita itu tadi. Mari kita melihat bagaimana pola kepemimpinan Yesus dalam teks Yohanes 13 ayat yang 34. Seperti yang kita tahu bahwa Yesus selalu menjadi figur pemimpin dalam kekristenan. Tidak ada yang kurang dalam diri Yesus. Kebijaksanaan, kerendah hatian, kasih dan marah yang seimbang bisa kita katakan. Pengajaran dan kepemimpinan yang Yesus miliki adalah tolak ukur yang sempurna. Pertanyaannya, dapatkah semua orang menjadi seperti Yesus? Tentu tidak. Menjadi pemimpin seperti Yesus bukan perkara yang mudah. Ketika kita selalu memiliki pikiran yang negatif saja, kita telah gagal. Sampai pada mau menjadi pemimpin saja, belum sampai pada taraf menjadi pemimpin seperti Yesus. Perintah Yesus terdengar sederhana, mengasihi. Tetapi mengasihi yang bagaimana yang seharusnya dilakukan? Apa contoh konkret mengasihi? Memberi apa yang kita miliki pada orang lain yang membutuhkan? Atau memberikan cinta pada orang lain tanpa mengharapkan imbalan? Nah, pikiran kita semakin liar, bukan? Mengertikah kita mengenai kata mengasihi? Jika melihat yang Yesus lakukan, tentu sebagai manusia kita tidak akan mampu. Bentuk kasih Yesus itu memberi makan beribu orang, membuat seorang tukang tagih pajak membagikan hasilnya berlipat kali ganda, menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan yang mati. Kasih yang demikiankah? Atau mengampuni orang yang bersalah? Yesus mengampuni setiap insan yang telah menyalibkan dia, mencambuk, menghina, dan menusuk lambungnya. Sedangkan manusia zaman sekarang hidup dalam persaingan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Untuk sampai pada perubahan-perubahan, di mana seharusnya ada unsur kasih dan mengasihi ini dalam realitasnya kita. Dan di sisi lain bukan keharmonisan yang ditunjukkan, melainkan persaingan. Inilah bagaimana pikiran manusia itu membawa dirinya pada tindakan dan menyuarakan pikirannya. Tentu luar biasa, kan? Sebagian dari kita tidak mengetahui kekuatan pikiran. Kita selalu bisa membuat segala sesuatu terjadi, tetapi kita tidak mampu membayangkan itu terjadi sehingga gagal, gitu. Manusia tidak mempercayai akan pikiran yang mampu mengubah, pikiran yang tersalurkan melalui suara dan tindakan. Pikiran itu dapat diibaratkan seperti air mengalir dan semua orang akan kagum jika aliran air itu jernih. Nah, pikiran juga bisa diibaratkan seperti kebun. Kalau terawat, ya akan ada keindahan bunga dan kupu-kupu di sana.
Manusia diikat oleh pikirannya sendiri. Kalau saja manusia mengerti bahwa ketika ia memikirkan yang baik dan yang positif, maka suara yang dihasilkan melalui tindakan itu juga akan menghasilkan yang sama, yang baik dan yang positif pula. Nah, begitu juga ketika kita menjadi seorang pemimpin, memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Mulailah dari memahami pikiran kita bahwa apa yang Yesus perintahkan itu dapat kita lakukan, tetapi juga melekat dalam kepribadian kita. Nah, tindakan-tindakan nyata yang dapat kita pelajari dari perintah Yesus sebenarnya dapat kita lakukan dengan sederhana. Ketika kita telah sampai pada suatu pemahaman apa itu mengasihi, ya kita akan mengerti bahwa mengasihi akan sama dengan menghormati. Mengasihi akan sama dengan memberi diri dan mendengarkan orang lain. Mengasihi akan sama dengan kerendahan hati dalam berpikir dan juga bersuara. Mengasihi akan sama dengan menolong orang lain ketika orang mengalami kesulitan atau kesusahan. Ketika kita mampu memikirkan dan memahami semua itu, maka perintah Yesus ini bukan lagi hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi menjadikan diri kita juga teladan yang sama seperti Yesus, yang memiliki kepemimpinan seperti Yesus, sehingga melalui kita yang terpancar itu adalah kemurnian dari kasih itu tadi. Maka selamat menjalani hari ini dengan mengingat dan berpikir ulang bahwa suara-suara kita itu wujud dari mengasihi, pikiran-pikiran kita itu wujud dari mengasihi. Ya, sama seperti perintah Yesus, sama seperti perintah Dia yang adalah Allah yang mengasihi umatnya. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepujian dan hormat kepadamu ya Tuhan kami. Kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan begitu baik. Kami percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka daripada itu kami berterima kasih akan kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan turut hadir di tengah kehidupan kami hari ini, agar kami selalu berada dalam lindungan Tuhan saja. Berkati ya Tuhan setiap aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kami, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.